Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para YouTuber sekalian, juga para viewer, para shockbreaker sekalian yang selalu setia bersama kami di Balad Sufi Channel. Oke, di siang hari ini berbahagia sekali saya didampingi oleh para pakar dalam bidangnya masing-masing. Ada dalam bidang qori, kiroat, bidang kiroat, qori, putra qori tingkat Jawa Barat, Kang Syekh Taufik. Dari Syekh dari Syekh Taufik Al-Bihuli dan saya di Koko Bihul juga disertai Sohib Triwados yang paling utama, Kang Soleh Beli siang, mudah-mudahan di siang hari ini kita dilimpahi keberkahan rahmat Tuhan. Untuk apa? Untuk menggali ilmu tentang bagaimana dan harus apa, dari mana juga tugas-tugas kita yang lain dalam mengikuti sebuah atau salah satu agama yang paling terbesar di Indonesia. Salah satu di antaranya ada bidang kiroat. Banyak di sebelah teh. Nah, kita gali bersama apa sih sebetulnya kiroat dan juga apa yang harus diurokan itu Al-Quranul Karim. Dan ada baiknya kita simak penjelasan beliau apa sih sebetulnya Al-Quran itu. Nah, Kang Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berbicara tentang Al-Quran, berbicara tidak akan beres sampai hari kiamat. Gambaran dan susahnya mereka Mana adalah secara bahasa dari kata Qur'an, berarti Quran, Qur'anan, artinya bacaan. Dalam kajian ilmu qiraat sebenarnya itu ada tiga kelas sebenarnya. Orang menyebutkan ilmu seni baca Al-Quran itu ada yang nyebutnya ilmu qiraat. Ada yang bilang ilmu tilawah, terkait tentang maraknya musabaqah tilawatil Quran. Yang ketiga ilmu jawad. Nah, ilmu jawad itu biasanya untuk yang sudah ahli di dalam, atau para qori, para kuro dan para qori-qori'ah yang sudah tingkat Jawa Barat atau nasional, itu disebut ilmu jawad sebelumnya. Kalau bagi kita yang sebagai ilmu qiraat. Sebenarnya ilmu qiraat itu mencakup yang tadi itu 14 qiraat. Berbedalah ada 14 qiraat dibagi 3. Sebenarnya ilmu qiraat itu sebenarnya pertama qiraat sab'ah yang maksud qiraat 7 itu, yang kedua qiraat asyar, qiraat yang 10 yang sanadnya sampai Rasulullah, dan yang keempatnya lagi qiraat sa'id atau yang diragukan karena sanadnya tidak sampai pada Rasulullah SAW dan bisa mengubah arti ketika dibacakannya. Nah, sekarang kita belajar ilmu qiraat dalam arti ilmu seni baca Al-Quran saja. Apa hadisnya, dalilnya dari Rasulullah SAW? Dalilnya ada janji Al-Quran di aswatikum, kiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Jadi Rasul menyuruh kita mengembangkan seni ilmu baca Al-Quran agar tersapi di dalam hati, intinya gitu. Iya. Nah, sekarang begini kan Al-Quran kebetulan turunnya di daerah Arabnya. Jadi gaya melantunkannya, gaya menyampaikannya juga dengan disesuaikan tenggorokan orang Arab, terus iramanya irama Arabian. Nah, sementara kita nih yang di Sunda kan Sinong, Semarana. Nah, apakah boleh melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan irama-irama sesuai dengan wilayah kita? Ya, Sinong, dong lagu misalkan. Kumaha?
Pokoknya prinsip di dalam membaca Al-Quran itu warotil Quran tartila, harus tartil sesuai dengan makhrajul huruf dan tajwidnya, jangan sampai melenceng. Jadi kita terfokus pada irama, tidak boleh diharamkan. Tapi kalau fokus pada tajwid, mau lagu apapun itu terserah. Tapi yang terpenting itu ilmu tajwid dan makhrajul huruf supaya tidak salah artinya. Itu harus dikuasai. Jadi artinya walaupun irama Sunda, Jawa atau Batak diperbolehkan. Boleh, cuma asalkan prinsipnya tidak boleh mengerti tajwid dan Al-Quran. Jadi arti maulam idhofan bil Quran falaysa minna. Man siapa kam yang tidak idhofan menyanyikan atau mengiramakan Al-Quran falaysa minna. Ini irama bisa irama apapun irama Arab, irama Jawa, Sunda, tidak ada masalah ya. Yang penting tajwidnya yang harus benar, sehingga pengucapan huruf dan kata atau kalimat itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di nahwu sorofnya. Oke. Nah, sekarang kan ada pendalaman dari sisi makna. Kan ada yang tertulis secara harfiah, ada yang secara hakikatnya, bahwa ayat-ayat tersebut bukan hanya untuk disampaikan saja, tapi untuk didalami apa sebetulnya makna yang terkandung di dalamnya, gitu. Atau dalam istilahnya apa, ditakrif, ditafsirkan, ditakwilkan, gitu kata. Gimana ada ilmuwan yang lain untuk hal tersebut? Ada Al-Quran itu bagi ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat itu yang memang harus ditakwili tidak bisa. Misalkan Allah aidihim, Allah dengan apa di atas tangan kalian, misalkan tidak bisa dengan Allah di kanan gitu, tidak bisa dikira. Itu namanya tajsim, itu tasyri, haram. Tidak boleh membayangkan Allah kayak makhluk. Itu kan, jadi itu artinya ada arti lain ya, yang apa yang lebih luas dan lebih aman kan dari bayangan kita. Oh iya. Nah, mungkin di ini ada proses pembelajaran Al-Quran itu tidak sesederhana, kalau kita mendengar di televisi, kayaknya enak, pas dilakukan, aduh, bacapruk gitu kitanya kalau yang tidak terbiasa. Nah, setelah proses pembacaan tersebut nanti ada proses penelaahan. So, konon katanya yang saya tahu, tapi mungkin ada berbagai pengertian atau definisi atau apa batasan bahwa Al-Quran tersebut yang saya tahu cuma sebagai huda, petunjuk. Nah, mungkin ada analogi lain atau tinjauan lain bahwa bukan hanya petunjuk loh Quran itu. Nah, kita kemana? Baik dari sisi sufi, maka dari sisi qiraat. Al-Quran itu disebut nuran, cahaya bagi pembacanya. Kemudian syifa, obat bagi yang membacakannya juga, baik obat zahir maupun obat batin. Kemudian merupakan basyiro, kabar gembira, dan nadhiro, peringatan, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak nama-nama Al-Quran itu ya. Sebenarnya yang lebih banyak itu Al-Quran sebagai petunjuk. Yang pasti adalah Al-Furqan, kitab pembeda antara hak dan batil. Itu yang pasti. Apakah berubah petunjuk, berubah basyir ya, kabar gembira, nazir, peringatan atau cahaya, hidup pengobatan, pasti ini adalah Al-Furqan, beda antara hak dan batil. Iya. Antara baik dan benar. Apalagi di zaman sekarang ya Pak, dimana zaman sekarang itu susah. Mungkin pemirsa juga atau para YouTuber juga untuk menelaah atau mengkaji informasi saat ini antara mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang hoax gitu ya, hoax istilah umumnya. Yang saya juga bingung kalau lihat TV atau lihat pemberitaan media sekarang, bagaimana kaitannya dengan Al-Quran?
So, kalau Al-Quran mah konon katanya dijamin informasinya, kebenarannya sejak awal diturunkan sampai akhir zaman. Nah, sementara masuk di fase sekarang, fase di mana tidak jelas mana benar. Juga menceritakan sejarah yang sebelumnya. Kalau Nabi Adam, Nabi Nuh, kan tidak hanya aja yang akan datang kan, ada yang sebelum juga ceritakan di Al-Quran. sangat lengkap sekali ya saya. Jadi Al-Quran bisa menceritakan bukan hanya dekade pada 1400 tahun yang lalu, tapi menceritakan Awal bumi ada. awal bumi ada, terus fase sebelum Nabi Muhammad ada, dan setelah zaman Nabi Muhammad sampai era sekarang, sampai kiamat juga ada, dan itu terjamin kebenarannya. Sesuai dengan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, dan kami lah yang akan memelihara. Jadi terjamin keasliannya, terjamin autentikannya, berbeda sama kayak kitab-kitab yang lain yang banyak perubahan, campur tangan manusia. Tapi apa itu dijamin, karena kan dari segi prosesnya itu sudah dihafalkan, sudah ditanamkan ke dalam kalbu Rasulullah SAW, kemudian sudah ditanamkan, dihafalkan oleh hafid. Bahkan kalau misalkan tidak sampai Quran ini seperti yang sekarang ini, maka sebenarnya kita paling tidak harus menghafalkan, bukan menghafalkan beberapa hafid. Alhamdulillah waktu zaman Utsman ya, Utsman dibesarkan Quran, dibesarkan, dan alhamdulillah kita dengan tanda baca dan safta, tanda baca dan sakral dan lain sebagainya itu bisa mudah membaca. Dulu mah Qurannya di atas batu, Ya. di atas daun kurma, di atas kulit, nggak begini. Jadi dulu teh, bayangkan kebutuhan saya. Yang tercecer ya. Ini teh nikmat, dimudahkan, kecil kan, bisa kesatuan. Dulu orang ngaji teh luar biasa. Al-Quran teh benar sebanyak apa ya? Ya, itu. Zaman Utsman bin Affan baru di compile, disatukan, dirapikan. Masih gundul. Gundul itu Al-Quran ayatnya, ba teh nggak ada titiknya. Tak dulu nggak ada titiknya. Jadi kayak ba kan ada satu ya titiknya, memang nggak ada titiknya. Tak juga buat titik di atas nggak ada juga. Saya juga ini membaca tak sama bentuknya gitu kan. Tapi orang bisa baca. Saking pintarnya. Nah, zaman Utsman bin Affan mulai kasih titik. Baca kan di bawah ya. Titik satu. Kalau tarik kan dua titik di atasnya, ada seterusnya. Zaman Ali kasih syakro. Kalau misalnya ba kasih fathah gitu kan. Kalau bi kasih kasro. Kalau bu kasih doma. Zaman Ali gitu. Dulu teh mau ba, mau ta, mau sa iya weh. Orang bisa baca. Kayak sin kan? Iya. Itu kan nggak ada titiknya. Orang bisa baca. Saya pinternya. Jadi zaman Utsman bin Affan kayak gundul, nggak ada titiknya. Hanya nggak ada tanda apa, nggak ada tanda syakromnya, nggak ada fathah, nggak ada asal, nggak ada doma. Menarik itu kali baru dikasih. Gitu. Ternyata proses jadinya Al-Quran juga itu tidak simsalabim ya. Ada dari zaman Nabi, terus zaman Khalifah Utsman, Ali. Jadi di berapa dekade? Yang lebih 40 tahunan. Apa tuh 50 tahunan waktu Gini ya, itu. Abu Bakar teh 2 tahun ya Khalifah. Umar bin Khattab selama 10 tahun. Utsman bin Affan selama 13 tahun. 13 tahun. Utsman bin Affan. Ali selama 5 tahun. Oh. Jadi kalau dijumlahkan Sudah 30-40 tahun. 30 tahun. Baru orang ini ada syakrolnya. Ini teh bid'ah. Tapi ini mana? Bid'ah hasanah. Bisa gini, bisa kayak yang dulu mah orang kayak segede apa. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang kita sudah memperoleh kemudahan untuk mengetahui lebih jauh tentang fungsi, tentang manfaat dari Al-Quran. Namun hambatannya mungkin zaman dulu kita susah untuk mencari datanya.
Karena tercecer di mana. Sekarang sudah lengkap. Hambatannya lebih berat lagi. Kalah sama ini. Ini lebih mudah tapi dan lebih menarik. Nah, mungkin ada kiat-kiat khusus dari Akang bagaimana nih cara menciptakan insan-insan Quran itu, istilahnya apa itu? Kalau pencinta Quran, generasi Quranik. generasi. Karena fenomena sekarang itu masih banyak yang buta huruf Al-Quran. Betul. Sebagai qori atau sebagai orang yang ingin ustazah dan sebagainya harus ini terus berupaya mendakwahkan Al-Quran sampai orang itu bisa membaca, minimal bisa membaca Al-Quran. Kiat-kiat yang harus kita lakukan agar kita lebih cinta kepada Al-Quran sehingga timbul rasa cinta kepada Al-Quran. Kan kalau kata Rasulullah, kalau bisa mau membaca Al-Quran itu sambil menangis, kalau nggak bisa menangis kita pura-pura menangis. Jadi sebagai itu kita harus melakukan latihan membaca terus Al-Quran. Bagi di kurikulum kita Naksabandia 1 juz itu minimal satu hari 1 juz, jadi semakin mendekatkan kita dengan Al-Quran. Jadi musik kita itu tidak lupa agar kita selalu bisa berkomunikasi dengan Allah itu lewat Al-Quran lagi cepat supaya kita kecintaan kita dan menjadi syafaat sifat atau syafaat bagi kita nanti di yaumil kiamat. Apa hadisnya? Khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik orang adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang terbaik itu bukan salah satunya adalah bukan yang gimana sih, tapi kata ada dua hadis tentang hal itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi yang lain. Itu kita sudah memperoleh satu dari mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allama, dan sebaik-baik orang adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan orang yang belajar saja itu sudah bacanya terbata-bata sudah dapat 2 pahala. Berarti kalau sudah lancar, belum lagi pahalanya 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Alif lam mim 3 huruf berarti 30 kebaikan. Alif 1 huruf dibayar 30 kebaikan. Al-Fatihah ada berapa huruf? Misalkan 144 huruf kali 10 1040 kebaikan ketika kita membaca Al-Quran. Kalau belum bacanya, Kalau berdiri sholat, berdiri itu mana? Hadisnya, memang kalau Al-Quran, siapa yang kalau membaca Al-Quran di sholat dan sholat, fahuwa qaimun, dia berdiri, falahu bikulli harfin mengatur hasanah. Begininya, setiap huruf yang dia baca dari ayat huruf huruf dapat 100 pahala. Berarti dapat, kalau saya pernah menghitung itu Al-Fatihah itu ada 144 huruf. Berarti kalau kita dalam sholat berarti kali 100 berarti 14.400 kebaikan yang kita peroleh. Bayangkan 1 kebaikan saja kalau katanya kalau dicurahkan ke dunia itu tidak menutupi dunia ini gitu. Cuma ada yang terlewat 1. Karena ada yang Benar juga dapat 1 ya. Waman yastami'u Al-Quran, orang yang hanya mendengarkan Al-Quran dengan khusyuk dan sungguh-sungguh, falahu bagi dia bikulli harfin hasanah. Bagi dia setiap huruf yang dia dengar 1 pahala. Namun serius paling enak. Nah, para YouTuber sekalian, alhamdulillah meskipun Anda cuma mendengar di rumah dan di HP, tapi minimal Anda sudah dapat royalti atau feedback dari Kang Taufik, 1 huruf 1 kebaikan. Lumayan, apa kira-kira berapa tadi? Alatnya kayak apa bentuknya tuh? Alatnya kalau kita mau kita coba gunakan khairun di dunia mata. Khairun lebih baik dari dunia wama fiha. Coba yang di sini. Kebayang kayak apa digital? Kebayang? Bayangkan lebih gampang. Bayangkan alat jika mobil BM terbaru. Kayak apa? Mobil BMW terbaru. Izin pahala. Namun macam kalau dia sama Berarti 144 mobil BMW. Kalau 1.400 mobil BMW kayaknya Kan soal rokaatnya ya. Apa rokaat? Itu beda. bisa jadi nilai. Ya. Untuk
di dunia. Tapi ini kita perhitungannya mungkin tidak akan masuk akal. Kalau ada berapa juta BMW di dunia, tapi untuk di akhirat mungkin nanti kurang. Biar orang kriteria aja katanya di surga itu sudah terlihat. Jadi harus kita bedakan mana pola pikir duniawi dan mana pola pikir ukhrawi. Mungkin gitu ya. Nah kita yang mungkin untuk di daerah pedesaan atau daerah pinggir untuk mengajak atau merekrut orang mencintai Al-Quran mungkin tantangannya tidak terlalu sulit. Meskipun sulit, sebab HP sekarang sudah masuk ke daerah-daerah terpencil. Apalagi yang tinggalnya notabene ini di kota besar ya, kota hampir mendekati metropolitan nanti. Setelah kereta api cepat masuk, ini sudah metropolitan. Mungkin tidak kesulitannya sangat tinggi untuk mengajak orang bisa menjadi insan yang mencintai Allah. Apa gimana ya? Kaos saya ini target untuk misalkan anak-anak yang belum bisa baca Al-Quran. Itu kadang di sini itu kita punya majlis juga ya, majlis Quran. Majlis Quran anak-anak tiap pada maghrib itu ngaji. Hanya saja karena tidak profesional, dalam arti tidak profesional itu di sini kan mayoritas kelas menengah ke bawah. Jadi kita mah hanya ikhlas untuk mengajarkan Al-Quran, jadi tidak dipungut biaya. Si anak-anak karena mungkin karena masa itu boleh jadi anak-anak itu kadang ada yang ngaji, kadang ada yang enggak. Makanya saya kalau orang tuanya kalau mau ngaji silakan tiap hari ngaji, jangan sampai seminggu ngaji seminggu gitu. Jadi harus biarkan sampai bisa. Enggak, anak-anak sekarang SD saja ada yang sudah khatam Quran gitu, sudah khatam Quran. Saya baru kelas 4 sudah khatam Quran. Alhamdulillah kita berusaha untuk semakin mengembangkan Al-Quran itu generasi anak muda. Amin. Kita dibiasakan, diperjuangkan supaya terbiasa. Mau biasa sengaja itu malah resah. Gitu. Sudah habit, jadi ini sebagai morfin gitu. Terus kita saja itu membutuhkan. Yang kemarin yang sama si Al Jabir almarhum yang sampah apa sih? Pemungut sampah diangkat derajatnya orang. Gara-gara Al-Quran dia lagi gini, Al-Quran dicari orang sama orang, akhirnya diumrohkan, disekolahin beasiswa itu barokah dari kemuliaan Al-Quran. Salah satu contoh bahwa Al-Quran bisa mengangkat derajat seseorang itu baru di dunia, apalagi nanti di alam kubur yang ini bisa menjadi kubur. Begitu sahabat YouTuber sekalian, sekilas atau ini baru pembuka ya Kang ya. Banyak yang harus kita kaji Nanti kembali. ada lagi part 4. Di part-part berikutnya kita gali terus tentang keistimewaan dari Al-Quran. Nanti kita ini baru qiraat dalam arti sendiri baca Al-Quran, belum lagi qiraat misalkan waduha jadi waduhe, as-sholah jadi as-sholoh, bil akhirati jadi bil akhirati, itu beda lagi kajiannya. Ya, bagaimana itu variasinya juga sudah agak lumayan ini. Nanti kita gali kembali di episode selanjutnya. Sementara ini pembukaan kita cukupkan sekarang. Sudah agak panas ini kepala saya ini. Ya Kang, umum bola jadi Bang Karim cacan bala-bala deh. Kita kembali bertemu di season yang akan datang dengan kajian yang lain dan kajian yang kita upayakan lebih menarik. Salam bahagia selalu, salam sejahtera buat semua YouTuber, para viewer, breaker sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.